Hai teman-teman Flow Film, berjumpa lagi dengan saya di sini yang akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Villains yang rilis tahun 2019. Yang akan menceritakan tentang sepasang kekasih yang kompak namun sedikit konyol. Yang akan menjalani petualangan dalam menuju tempat impian mereka. Namun sepasang kekasih ini malah terjebak dalam sebuah rumah yang penuh keanehan. Nah teman-teman Flow Film, jangan berlama-lama lagi, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Okay. Ada sepasang kekasih yang berniat pindah ke tempat impian mereka yaitu Florida, Amerika Serikat. Namun sebelum itu sepasang kekasih yang diketahui bernama Mickey dan Jules ini merampok uang sebagai bekal di sebuah minimarket. Mickey bersenjata sebuah pistol sedangkan Jules memegang sebuah linggis. Singkat waktu setelah mendapatkan uang, Mickey dan Jules pun melanjutkan perjalanan. Saking bahagianya, Jules sangat ingin beradu mekanik dengan Mickey di dalam mobil. Karena mereka harus tetap jalan, Jules hanya berkaraoke saja di dalam mobil itu. Saat Mickey menikmati karaoke yang dilakukan Jules kepadanya, di hutan itu tiba-tiba mobil mereka kehabisan bensin. Mereka pun keluar dari mobil dengan Mickey yang sangat kesal. Kenapa ini harus terjadi di jalanan yang penuh hutan? Beruntunglah Jules melihat sebuah kotak surat di pinggir jalan yang artinya ada rumah di sekitar sana. Dan benar terdapat sebuah rumah. Mereka mencoba masuk namun rumah tersebut terkunci. Mickey dan Jules pun merusak pintu depan dengan linggis lalu memeriksa rumah yang sepertinya tidak ada orang. Ketika Mickey ke lantai atas, ia menemukan sebuah handycam lalu melemparnya ke atas kasur. Tanpa terlihat oleh Mickey, terlihat di handycam itu sebuah rekaman, di mana ada seorang pria dan wanita yang sedang terikat, lalu didatangi seseorang dengan membawa pisau. Karena tidak mendapatkan hal yang penting, Mickey dan Jules menghisap serbuk terlarang agar bersemangat dan mendapatkan ide. Lagi-lagi saat semangat itu Jules ingin mengajak Mickey beradu mekanik, namun Mickey masih bisa mengajak sang pacar untuk melanjutkan tujuan mereka yang sebenarnya masuk ke rumah tersebut. Dan mereka pun menemukan pintu ke ruang bawah tanah yang mungkin saja ada bensin di bawah sana. Karena kontak lampunya rusak, Mickey dan Jules turun ke ruangan bawah tanah yang cukup gelap itu. Mickey dan Jules berpencar. Betapa kagetnya Mickey saat ia melihat dan mengambil sebuah senter. Tiba-tiba ada suara yang ternyata berasal dari mainan ikan-ikanan. Sementara Jules tidak mendapatkan apapun. Mickey kembali terkejut ketika Jules muncul tiba-tiba dengan sebuah sepeda anak-anak dan... Those boxes? Yeah, it's all junk. What the fuck? Ya, yang ini wajar kalau membuat Mickey dan Jules terkejut. Seorang bocil perempuan berpakaian putih-putih dengan rambut berantakan. Ternyata anak itu anak manusia dengan keadaan lusuh dan kaki dirantai. Bocah itu hanya diam ketika ditanya. Mickey mengajak Jules untuk segera keluar dari sana, namun Jules tak tega untuk meninggalkan bocah tersebut. Karena Jules bersikeras ingin menyelamatkan anak itu, mereka berdua belum pergi dari rumah tersebut dan coba mencari kunci atau alat yang bisa digunakan untuk membuka rantainya. Saat asik mencari, tiba-tiba muncullah pemilik rumah yaitu sang suami yang bernama George dan istrinya yang bernama Gloria yang sedang menggendong bayi bernama Ethan. Mickey pun langsung menodongkan pistolnya. Sang pemilik rumah yaitu George mengatakan bahwa Mickey dan Jules boleh mengambil apapun yang mereka inginkan, setelah itu silahkan pergi. Saat itulah dengan marah, Jules bertanya soal bocah di ruangan bawah tanah. George mengatakan itu anak mereka yang bernama Sweetie Pie, yang memang sedang dihukum karena kenakalannya. George mengajak Mickey dan Jules bersantai dan berbicara baik-baik. Di sini Jules menegaskan bahwa ia ingin membawa Sweetie Pie bersamanya. George dengan santai menceritakan masa lalunya sebagai seorang sales biasa hingga bisa menjadi seperti sekarang. George melanjutkan, Mickey dan Jules boleh membawa mobilnya dan ia akan menganggap mobilnya dicuri tanpa ia melaporkannya ke polisi. Tapi jika Mickey dan Jules ingin membawa Sweetie Pie,
George akan menganggap itu penculikan dan akan melaporkannya ke polisi. Di sini, Mickey tetap ingin membawa Sweetie Pie dan menganggap George adalah seorang psikopat atas perbuatan mengurung anak di ruang bawah tanah dan itu bisa juga dilaporkan ke polisi. Karena Mickey masih dengan pistolnya, akhirnya George pun membuka rantai di kakinya Sweetie Pie. Namun, Sweetie Pie malah terlihat takut dan hanya diam saja. Mickey dan Jules membujuk Sweetie Pie agar ia bisa pergi bersama mereka. Namun saat Mickey memegang bahunya, Sweetie Pie malah menggigit tangan Mickey hingga membuat George memiliki kesempatan untuk mendorong lalu merebut pistol milik Mickey. Beberapa waktu kemudian, Mickey terbangun di atas kasur dengan kaki dan tangan telah terikat. Sementara itu Jules terikat di ruang bawah tanah di dekat Sweetie Pie. Gloria masuk ke kamar tempat Mickey diikat. Ia kemudian bergoyang erotis dan coba merayu Mickey. Gloria mulai meraba-raba dan saat Gloria meraba batang milik Mickey, ia merasakan batang Mickey itu tak keras sedikit pun. Gloria menjadi tersinggung dan sangat marah karena artinya Mickey sama sekali tidak tergoda. Mickey diancam akan terjadi hal buruk kepadanya nanti. Sementara itu, Jules bercerita kepada Sweetie Pie. Ketika ia masih seumuran Sweetie Pie dulu, ia sering berebut mainan dengan adiknya. Namun suatu hari, ibu dan ayahnya Jules tidak ada di rumah. Jules berpikir mungkin pergi ke pasar atau kemanalah, namun berminggu-minggu lamanya, hingga sampai sekarang orang tua Jules tidak pernah kembali. Keesokan harinya, Gloria mendatangi Mickey untuk melihat album foto bersama. Sambil Gloria menceritakan masa lalunya, Mickey mengatakan bahwa ia terus kepikiran dengan goyangan hot yang Gloria lakukan kemarin. Ya, Gloria langsung melakukan serangan enak kepada Mickey tanpa ia ketahui Mickey sebenarnya membayangkan Jules. Sehingga batang Mickey bisa dirasa mengeras oleh Gloria. Untuk melanjutkan keenakannya, Mickey ingin ikatan tangannya untuk dilepaskan. Dan setelah ikatan terlepas, Mickey mendorong Gloria lalu kabur dari kamar tersebut. Namun saat Mickey mencoba membuka pintu depan, George menembak ke arah tembok di samping Mickey hingga membuat sebuah lubang dan Mickey pun tidak berani bergerak. Tapi akhirnya Mickey pun ditembak di kakinya, lalu diseret ke ruang bawah tanah untuk diikat juga bersama Jules. Sementara itu mobil Mickey yang kehabisan bensin dan terlalu lama terparkir itu akhirnya dibawa oleh mobil derek. Mickey terfikirkan tentang jarum yang menjadi tindik lidah si Jules. Mungkin saja bisa digunakan untuk membuka kunci borgolnya. Tentu saja untuk mengambilnya akan cukup sulit, di mana mereka harus mendekat lalu Mickey akan menariknya dengan gigi. Mickey berhasil menarik jarum dari lidah Jules, namun itu terasa sangat sakit oleh Jules tentunya. Tapi tiba-tiba George masuk sambil membawakan makanan. Mickey yang sedang menyimpan jarum di mulutnya dan Jules yang sedang menahan darah di lidahnya tentu saja menolak makanan yang ditawarkan oleh George. Sesaat setelah George pergi, Jules segera berusaha membuka borgol dan berhasil. Namun jarum tersebut patah saat mencoba membuka borgol di tangan Mickey. Walaupun Jules merasa bersalah, tapi mereka harus melakukan sesuatu. Saat itulah Sweetie Pie membantu dengan menunjukkan cerobong angin yang menuju lantai atas. I'm gonna have to. Dengan kekuatan sutradara film, Jules mampu melalui cerobong yang menuju ke kamar atas tempat Ethan, bayi George dan Gloria yang sedang tertidur. Dan kamu tahu, ini benar-benar keluarga yang aneh. Ethan, bayi milik George dan Gloria, hanyalah boneka keramik. Tapi, mengapa mereka memperlakukan Ethan seperti bayi sungguhan? George yang mendapati di ruang bawah tanah sudah tidak ada Jules langsung menampar Mickey hingga berdarah. Sementara itu Jules harus bersembunyi di dalam lemari karena Gloria sedang menuju ke sana. Jules bersembunyi dengan perasaan yang amat takut apalagi saat Gloria seakan-akan diberitahu oleh Ethan bahwa ada seseorang di dalam lemari. Untunglah George memanggil Gloria karena sekarang Mickey akan segera dihabisi.
Namun Jules datang mengancam akan melemparkan Ethan dari atas tangga. Gloria langsung terlihat sangat marah lalu mengambil pistol dan coba menembak Jules. Sayang tembakan meleset, namun Ethan dijatuhkan hingga boneka bayi keramik itu pun pecah. Gloria sangat sedih dan terpukul seakan-akan ia memang kehilangan seorang anak. Tapi sungguh keluarga yang random. Beberapa saat kemudian, Jules dan Mickey malah diajak makan bersama dengan badan yang dililit dengan lakban. Jules kembali bertanya soal Sweetie Pie dan tanpa sepengetahuan istrinya, George menjelaskan bahwa mereka telah menculik Sweetie Pie karena Gloria tidak bisa menghasilkan anak namun sangat menginginkannya. Lalu Gloria datang menyajikan makanan bak sebuah restoran mewah. Ya, karena dari kemarin belum makan, Jules dan Mickey pun akhirnya ikutan makan juga. Saat makan, Gloria bercerita, Ethan adalah hadiah dari ibunya di masa lalu. Ia tahu boneka Ethan adalah boneka ajaib yang bisa menghapuskan kesedihan tatkala Gloria merasakannya. Dan ternyata Jules dan Mickey telah dibuat overdosis obat disebabkan makanan tersebut yang disengajakan oleh George dan Gloria. Mickey dan Jules mulai merasa pusing dan berkunang-kunang. Ya, George dan Gloria benar-benar psikopat yang ingin membunuh Mickey dan Jules secara perlahan. Tiba-tiba terdengar suara bel yang ketika dibukakan yang datang adalah seorang polisi. Polisi tersebut bertanya soal perampokan di minimarket tempo hari. Lalu mengapa ada mobil yang terparkir lama tak jauh dari rumah George? George mengatakan ia tidak tahu pemilik mobil tersebut. Lalu saat pintu rumah ingin ditutup, kerusakan yang dibuat Mickey kemarin membuat pintu tak bisa tertutup sempurna. Polisi pun merasa aneh dengan kerusakan itu. Lalu meminta izin kepada George untuk melihat-lihat ke dalam rumah. Saat di meja makan, Gloria sepertinya telah menyembunyikan Mickey dan Jules. Tapi tetap membuat polisi tersebut bertanya kenapa makanan mereka cukup banyak, sedangkan mereka hanya berdua. Sementara Jules terbangun, polisi menemukan dan ingin memeriksa ruang bawah tanah milik George. George sudah siap-siap untuk menembak sang polisi. Untunglah sebelum hal itu terjadi, sang polisi harus pergi karena telah mendapat telepon. Untuk mengalahkan efek obat yang diberikan George, Jules menghisap bubuk terlarangnya lalu membangunkan Mickey untuk melakukan hal yang sama. Mendapati Mickey dan Jules telah kabur dari rumah, George dan Gloria langsung keluar untuk mencari Mickey dan Jules yang ternyata bersembunyi di balik hordeng. Saat itulah Mickey dan Jules mengambil kunci yang tergantung lalu pergi untuk melepas rantai kaki Sweetie Pie. Sementara itu Gloria tengah ngambek karena dibentak-bentak oleh George. Namun dengan kekuatan gombalan yang ia pelajari dari Denny Cagur, George kembali membuat Gloria tersenyum bak melayang. You really mean that? I swear to... Kemudian Gloria dan George sepakat untuk membiarkan saja jika Mickey dan Jules telah kabur dan memulai hidup yang bahagia yang baru. Sekarang, Mickey, Jules, dan Sweetie Pie akan membawa mobil milik George. Sedangkan George yang menuju lantai dasar mendapati Sweetie Pie sudah tak berada lagi di sana. Dan saat pintu garasi terbuka, ternyata George telah berdiri di sana dengan menodongkan pistol. Mickey tidak mau lagi menyerahkan diri. Ia menancap gas ke arah George yang langsung menembak. George tertabrak, namun Mickey juga tertembak apalagi tepat di bagian dadanya. Ya, karena terkena bagian yang vital, Mickey pun meninggal. Tapi George masih hidup. Ia menarik Jules keluar dari mobil kemudian mencekiknya. Terlihat muka George rusak karena tabrakan tadi dan cekrek suara pistol diarahkan ke George oleh Sweetie Pie. Dengan menggunakan jurus liciknya, George ingin membujuk Sweetie Pie untuk menyerahkan pistolnya kembali. Dan dor, Sweetie Pie yang tahu film akan segera habis langsung headshot ke kepala George. Dan inilah pertama kalinya Sweetie Pie bicara. Ia mengatakan ia ingin ikut bersama Jules. Dan Gloria keluar dari rumah lalu mendapati sang suami yang telah meninggal.
Gloria memang tidak beres. Ia malah tertawa. Dan sekarang, tanpa Mickey, Jules dan Sweetie Pie terus menyusuri jalan lalu menumpang sebuah mobil menuju tujuan awal mereka, yaitu Florida. Nah teman-teman Vlog Film, itulah alur film yang berjudul Villains tahun 2019. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu, sebagus-bagusnya kita merencanakan, rencana Tuhan jauh lebih baik. Sebagaimana rencana Jules yang akan ke tempat paling mereka inginkan bersama Mickey, harus berganti dengan meninggalnya Mickey dan hadirnya Sweetie Pie. Nah terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di alur film berikutnya.